Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan berbagai hambatan pembangunan kawasan ekonomi khusus agar mampu berkembang pesat. Revitalisasi kawasan ekonomi khusus dinilai penting agar punya daya tarik bagi investor dan punya daya saing yang meningkat. Salah satu permasalahan kawasan ekonomi khusus yang menjadi fokus pemerintah adalah dualisme dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone Batam. Menurut Presiden Joko Widodo, dualisme kewenangan dan pengelolaan Batam yang terjadi antara pemerintah daerah dan Badan Pengusahaan Batam berdampak pada kepastian hukum bagi investor, termasuk masalah penyediaan infrastruktur, masalah kelambanan dalam perizinan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Batas yang sudah lebih yang kelima ini mengenai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Free Trade Zone di Batam, Bintan, dan Karimun. Sekali lagi, berkali-kali saya sampaikan bahwa kita telah memasuki era kompetisi, era persaingan, sehingga kita memerlukan langkah-langkah terobosan untuk merevitalisasi beberapa kawasan ekonomi khusus, baik yang berada di Batam, Bintan, dan Karimun, dan juga kawasan-kawasan yang. Sementara itu, anggota unit narkoba Polsek Senen, Bribka Taufik Hidayat ditemukan tidak bernyawa setelah menceburkan diri ke Kali Ciliwung, Matraman, Jakarta Timur sore kemarin. Jenazah Bribka Taufik ditemukan di Kali Ciliwung, Jalan Dipo Jati Baru, Cideng, Jakarta Pusat. Setelah dipastikan di lokasi ditemukannya jenazah korban, petugas kepolisian langsung membawa korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, jenazah Bribka Taufik tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan pengawalan anggota polisi dari Polres Jakarta Pusat. Menurut Kapolsek Senen, Kompol Kasmono, korban ditemukan di dekat Dipo Jati Baru Cideng, Jakarta Pusat. Korban ditemukan setelah dilakukan pencarian selama 1 malam sejak kejadian penggerebekan tersebut. Dari kemarin sore saya mencari, dari mulai maghrib saya cari pakai perahu, pakai selusuri lewat pinggir kali segala macam, namun demikian belum berhasil. Mungkin karena itu arus deras, arus sangat deras sekali memang. Tadi malam juga arus deras. Pak, sampai saat ditemukan kondisi gimana, Pak? Kondisinya nyangkut. Ya, Jam berapa itu Pak? Ini tidak bisa berenang atau seperti apa, Pak? Kelihatannya seperti itu, atau mungkin dia luka. Kalau memang itu kan pakai sepatu, dan kita berenang kan susah kalau pakai sepatu, ya itu mungkin. Atau mungkin. Presiden Joko Widodo hari ini menggelar rapat konsultasi dengan sejumlah pemimpin lembaga tinggi negara. Pertemuan yang berlangsung di Istana Negara tersebut juga membahas rencana revisi Undang-Undang Terorisme sebagai upaya preventif aksi-aksi terorisme di tanah air. Presiden Joko Widodo mengajak pimpinan berbagai lembaga tinggi negara untuk mengkaji ulang undang-undang terorisme yang sudah ada. Dinamika perkembangan beragam ideologi di tengah masyarakat membuat pemerintah harus cepat bersikap. Menurut Presiden, undang-undang yang perlu direvisi adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan terorisme. Revisi undang-undang tersebut diperlukan karena saat ini dipertanyakan efektivitasnya sebagai alat untuk mencegah aksi terorisme di Indonesia. Teroris di Jalan MH Tamrin setidaknya membuktikan adanya celah atau kelemahan pada undang-undang yang telah ada. Meski pemerintah melalui Badan Intelijen Negara maupun Polri sudah mengendus rencana aksi, namun tidak bisa melakukan penindakan karena belum ada payung hukum yang mengatur. Sudah, Pak.
Kematian Mirna Salihin diduga keras karena racun sianida yang tercampur dalam kopi yang diminum Mirna. Pertanyaan yang masih belum terjawab adalah dari mana racun tersebut ada di gelas kopi Mirna. Dalam prarekonstruksi pada 11 Januari lalu, pada pukul 16.09, Jessica dan Hani tiba lebih awal di Cafe Oliver di Grand Indonesia. Jessica lalu memesan es Vietnamese untuk Mirna. Sementara Jessica memesan minuman koktail untuk dirinya dan Fashionette Sazerac untuk Hani. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, Mirna datang bersama suaminya. Mirna lalu meminum kopi yang dibelikan Jessica. Beberapa menit kemudian, Mirna kejang-kejang usai minum kopi. Korban dibawa ke klinik dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta Pusat. Mirna meninggal setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Belakangan berdasarkan hasil visum tim Puslap 4 Mabes Polri dipastikan ada sianida di tubuh Mirna. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali memanggil Jessica Kusuma Wongso sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kematian Wayan Mirna Salihin yang meninggal dunia usai meneguk kopi di Cafe Oliver di Grand Indonesia 2 pekan lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Krisna Murti menyebut ini adalah kali ketiga Jessica Wongso diperiksa penyidik. Keterangan Jessica dibutuhkan untuk mencari tahu siapa yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Keterangan Jessica sangat penting didengar penyidik karena Jessica lah yang memesan dan membayar minuman di Cafe Olivier. Selain itu, Jessica juga yang menginisiasi pertemuan dengan Mirna dan saksi lainnya, yakni Hani. Kita undang hari ini, kita panggil jam 10-an, tapi yang bersangkutan belum hadir. Pemeriksaan masih sebagai saksi, ya kami dalami untuk kesaksiannya, kami ulang dan kami lanjutkan. Ada metode tertentu yang hari ini kami lakukan yang nanti kita sampaikan setelah pemeriksaan. Pemirsa, saat akan menggeledah ruangan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Yudi Widiana yang berada di lantai 3 Gedung Nusantara 1 DPR, penyidik sempat berdebat dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Perdebatan terjadi karena Fahri memprotes penyidik KPK yang membawa brimob bersenjata lengkap masuk ke gedung DPR. Kalau Anda nggak percaya dengan keamanan di sini, jangan masuk ke sini. Kami punya apa? tidak. Kami tidak. Saya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan itu. Undang-undang apa? Undang-undang mana? Saya diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melaksanakan ini. Surat tugasnya. Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda petentang-petentang mendalam pakai pakaian segala macam. Anda masuk sini sembarangan. Tolong. Ya. Tolong Mas. Silakan. Ini aja, kita ngomong baik-baik di dalam. Silakan. Saya sudah ngomong dengan MKD dan Biro Hukum Sekjen, ya. Saya sudah izin. Keluar dulu, kami nggak mau. Tidak, saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Ini tugas negara, bukan tugas pribadi. Saya juga tugas negara. Saya tugas negara. Saya tidak akan negara terus. Seolah-olah kami maling semua di sini. Wah, saya tidak menyatakan itu. Dong. Anda yang menyatakan. Anda yang menyatakan. Sekarang saya tanya, bolehkah saya masuk ke kamar KPK saya nanya? Tidak boleh. Ya, seperti inilah suasana adu mulut antara Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan penyidik KPK bernama Christian saat beberapa penyidik KPK yang dikawal oleh petugas BRIMOB bersenjata lengkap hendak masuk ke ruangan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Yudi Widiana. Karena penyidik KPK tetap berpegang penuh pada surat tugas yang memberikan oleh pimpinan KPK, akhirnya Fahri Hamzah dan Nasir Jamil bersama seluruh staf khusus dan tenaga ahli fraksi PKS akhirnya meninggalkan ruang fraksi PKS yang berada di lantai 3 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Breaking News Metro TV. Kami masih menghadirkan informasi terkini pasca ledakan bom dan juga baku tembak teror di ibu kota yang terjadi di area Tamrin, Jakarta Pusat. Perlu kami informasikan kembali, sempat beredar begitu ada informasi bahwa ledakan serupa juga terjadi di beberapa titik di ibu kota Jakarta.
Namun berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Carlian, bahwa sudah dikonfirmasi bahwa ledakan atau insiden teror ini hanya terjadi di areal Tamrin, Jakarta Pusat, di mana ledakan ini pertama terdengar di pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, lalu menyusul ledakan kedua di pukul 10.50 waktu Indonesia